Oke, pada hari ini saya akan memaparkan hasil dari desain yang saya buat dan demo langsung. Yang pertama, oh ya, jadi di desain ini saya menggunakan metode design thinking dan beginilah hasilnya. Nah, yang pertama, langsung aja halaman utama pertamanya ini itu ada berita akademik dan login. Saya menggabung mereka menjadi satu karena yang pertama yaitu banyak penggunanya atau mahasiswa itu nge-skip informasi akademiknya. Sehingga pada saat itu pada bulan Februari, tepat tanggal 14, akhir dari batas pembayaran UKT, itu banyak yang belum bayar. Seperti itu. Karena banyak yang skip um, halaman informasi akademik ini. Jadi saya satukan dengan login tentunya. Kemudian masuk ke login. Di sini di login itu ada informasi akademik lagi ya agar lebih lebih apa ya lebih fokus juga terhadap terhadap informasi yang diberikan. Kemudian ada KRS juga yang telah dibuka itu buat buat tahu gitu agar um, masa KRS itu sudah dibuka dan segera untuk mengisi KRS. Kemudian ada contohnya nilai KHS meter kasal telah diunggah seperti itu agar tahu gitu nilainya itu sudah diunggah dan bisa dilihat dengan tujuan itu jadi kan ada dua informasi kan informasi akademik dan informasi akunnya sendiri karena pada saat itu ada mahasiswa yang teledor atau kurang teliti karena karena memang mata kuliahnya itu belum disetujui namun sudah berangkat kuliah jadi kena cekal pada saat UTS-nya seperti itu. Kemudian ada kalender kuliah bagian sini. Kalender kuliah ini ditujukan untuk mempercepat user flow-nya aja. Karena yang pada saat um, sistem yang sekarang itu kan harus masuk ke menu perkuliahan, kemudian jadwal kuliah, kemudian um, memilih semesternya pada drop down kan. Nah, kemudian saya berinisiatif untuk memperpendek aja. Jadi di sini sebenarnya udah kelihatan itu ada mata kuliah apa ada mata kuliah berapa pada hari tersebut dan jam berapa seperti ini. Ada hijau, ada ungu itu ada tujuannya hijau pagi, ungu siang dan pink siang, ungu sore seperti itu sih tujuannya seperti ini. Nah, kemudian profil mahasiswa penting di beranda. Kemudian di menu akademik ini itu ada kartu rencana studi, rekap semester, nilai komponen, daftar nilai, dan kartu ujian. Saya redesign atau saya membuat rekap semester ini karena yang sistemnya sekarang itu ada dua menu yang menurut saya redundansi informasi. Karena yang pertama itu ada nilai nilai kuliah dan cetak KSM itu sama-sama menuju ke satu halaman. Hingga saya membuatnya menjadi recap semester seperti ini. Dengan di bawahnya ada informasi mengenai nilai pengguna, nilai semester terakhir dan nilai rekapan seperti itu. Namanya juga recap semester seperti itu kan. Kemudian KRS seperti biasa ada yang berubah. Dan di sini saya menambahkan semester agar lebih mudah mencernanya. Kemudian kartu ujian saya menambahkan nomor kursi. Ini hal sepele namun krusial karena yang saya lihat mahasiswa itu pada H-1 ujiannya itu masih bingung duduknya di mana dan harus menunggu pengawas juga untuk mengetahui tempat duduknya di mana. Atau jika tidak menunggu teman yang ada ini ada file tentang nomor kursinya pada saat itu paling se sepengalaman saya itu H-1 seperti itu sama aja. Kemudian tugas akhir di sini saya menggunakan form seperti ini, drag and drop or browse karena jika memang cuma browse doang, itu kan biasanya kan pengguna yang saya lihat dan saya coba ke pengguna langsungnya itu browse-nya. Jadi dia mencari dulu di file explorer
sebelum ngeklik. Jadi dia mencari dulu di Dropbox atau di mana-mana, setelah ketemu baru baru dia mencet browse dan mencari ulang. Itu sama aja, 2 kali kerja. Nah, jika memang, pengguna itu seperti itu, saya menambahkan opsi lain, yaitu drag and drop. Jadi seketika pengguna itu sudah menemukan di file explorer, tinggal di drag and drop aja ke box biru ini, seperti itu. Kemudian, di sini saya membuat apa, meredesign atau membuat desain ulang pada tabel ini. Karena yang sekarang itu kan, judul tugas akhir tuh itu menjadi satu baris panjang, dan itu sulit sulit dipahami gitu, karena menjadi satu gitu kan. Kemudian, di sini saya menambahkan fitur seperti apa namanya ya, seperti sikap yang ada di Fakultas Teknik itu, sistem informasi HP ya. Jadi kita bisa memonitoring hasil bimbingan kita kepada dosen, kemudian kita bisa mengajukan seminar hasil KP gitu kan. Nah, kenapa nggak di SIA itu ada? Nah, jadi saya, tambahkan aja hal ini karena bisa membantu, mahasiswa dari fakultas-fakultas lain, karena emang ada Sembas juga kan, seperti itu. Nah, misalnya dia itu mau seminar hasil, dia harus harus ada catatan bimbingan dulu. Contohnya misalnya minimal 8 kali seperti itu. Kemudian di sini kita bisa tanggal bimbingan, pembimbing siapa, deskripsi bimbingan apa, seperti itu. Nah, kemudian, kita ke seminar hasil, sebelum dia mengajukan seminar hasilnya, dia bisa lihat ruangan. Nah, di sini kan ada data Fakultas Teknik, itu kan, dari ini kan, dari akun penggunanya kan. Jadi langsung aja Fakultas Teknik seperti itu, kemudian, oh ini ada siapa. Nah, mungkin ada yang kosong, misalnya ruang seminar 2 jam 1 kosong, pakailah seperti itu kan. Nah, pengajuan seminar, di sini saya lihat formnya itu dari Bapendik Fakultas Teknik, itu, kurang lebih seperti ini, data yang dibutuhkan untuk seminar hasil. Nah, seperti itu. Kemudian, apa lagi, kemudian ini WPT itu yang ada di sistem sekarang, itu hanya tabel yang atas ini, NIM, nama, program, dan kawan-kawannya. Nah, saya sebagai mahasiswa yang waktu itu ingin mengikuti ujian ini, saya bingung saya harus kemana. Dan teman-teman saya juga merasa seperti itu. Mereka tidak tahu jadwal WPT, tahap pendaftarannya seperti apa, kemudian, ternyata ada web lain untuk WPT-nya. Nah, kenapa nggak di halaman ini tuh diberi informasi yang lengkap. Nah, jadi ada jadwalnya, dia dia jadi bisa, pengguna jadi bisa tahu hari apa saja WPT-nya seperti ini. Scroll atau diklik itu, kemudian tahapan pendaftaran, jadi dia tidak perlu membuang waktunya untuk bertanya ke teman yang sudah mengikuti gitu kan. Jadi yang saya ketahui, mahasiswa yang ingin mengikuti WPT itu harus bertanya ke temannya terus, seperti itu terus, siklusnya, dan itu kan akan memakan waktu juga kan. Nah, jika ada informasi yang lengkap seperti ini kan, mahasiswa tinggal ngeklik ngeklik form ini, kemudian, oh, langsung bayar, terus ada pilih jadwal ujian, kemudian masuk ke Telegram, seperti itu contohnya. Ini tahapan yang saya lihat dari yang online, seperti itu. Kemudian artikel ilmiah masih sama seperti ini, saya menggunakan box ini. Kemudian perkuliahan, jadwal kuliah seperti tadi, jadwal terus absensi seperti ini sama. Oke, jadi, cukup sekian demo dan pemaparannya. Terima kasih, saya Hananda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.